Selamat pagi menjelang siang anak ibu kelas 12 OTK Perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan. Kita sekali seminggu saja, setiap hari Kamis. Hari Selasa tidak perlu, hari Kamis saja ya nak ya. Oke baik. Humas Keprotokolan hari ini 14 Agustus ya nak. Kita mau belajar seperti ini. Jadi dalam pertemuan hari ini kita mau bahas regulasi di bidang keprotokolan. Segala sesuatunya ada regulasinya ya. Yang diatur dalam regulasi itu ini dia dan banyak lagi nanti. Tapi untuk hari ini pertemuan ini aturannya ada aturan dasar tata tempat. Tata tempat duduknya. Ini tata tempat ini soal duduk pejabat yang tertinggi maksudnya. Pejabat atau orang nomor 1 yang mau datang, yang mau disambut gitu ya, duduknya harus tentu yang terdepan. Kemudian naik turun kendaraan juga diatur ya. Jadi kalau misalnya dia naik pesawat, orang yang tertinggi itu atau pejabat yang tertinggi itu belakangan dia naik ke pesawat ya. Belakangan dia ke pesawat, tetapi kalau turun dia yang pertama. Itu kalau naik pesawat ya. Tetapi kalau naik kendaraan misalnya mobil, misalnya kapal laut, misalnya naik tram atau kereta api, beda lagi gitu ya. Dia harus pertama masuk dan pertama keluar. Tetapi kalau naik pesawat tadi terakhir dia masuk, tapi keluarnya pertama ya. Berbeda sebaliknya lah untuk yang naik mobil, naik kereta api atau naik kapal laut, beda posisinya, kebalikan daripada pesawat tadi. Kemudian ada aturan dasar tata upacara, kemudian ada aturan dasar tata penghormatan tidak harus angkat tangan, boleh saja cara suatu kepala negara menghormati tamunya dengan mengibarkan bendera tamunya, dengan menyanyikan lagu tamunya seperti itu ya. Jadi penghormatan itu tidak harus angkat tangan ya nak. Kemudian aturan dasar tata busana ini diatur ya. Tata busana adat istiadat di negara yang kita tuju itu, yang mau dituju oleh pejabat itu bagaimana tradisinya. Katakanlah ke Indonesia, apakah pakai kebaya atau bisa pakai gamis, gaun gitu ya. Tapi kalau ke Timur Tengah itu wajib pakai tutup kepala, wajib pakai yang bisa menutup badan semuanya. Jadi beda, harus disesuaikan dengan negara yang dituju. Kemudian aturan dasar tata warkat itu nanti undangan-undangan itu harus, warkat ini kan arsip atau dokumen atau surat-surat berharga. Ada aturan dasar tata warkat ini, artinya kalau kita membuat surat undangan, buat yang baku, undangan untuk pernikahan, undangan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan, biasanya itu sudah ada yang baku, bentuknya baru, model hurufnya, kemudian redaksinya itu sudah ada yang baku. Itu dia maksudnya. Jadi dalam keprotokolan itu kelima hal ini juga diatur. Kemudian unsur-unsur keprotokolan, kalau dikatakan protokol apa saja yang ada di dalamnya gitu, apa saja ruang lingkupnya atau yang harus ada dalam keprotokolan itu. Tentu ada tata caranya, yaitu yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan adat kebiasaan. Jadi ada tata caranya, ada tata keramanya, memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, perilaku disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Kemudian ada aturan adat kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara, aturan adat kebiasaan. Kemudian ada tata penghormatan, mengatur tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Ini ada unsurnya 4 ya. Kemudian ruang lingkup kegiatan keprotokolan itu, ada tata cara penerimaan tamu. Nanti akan, semisal kita tatap muka, akan kita peragakan tata cara menerima tamu kenegaraan ya, tamu resmi. Bagaimana tata cara penerimaan tamunya,
siapa yang paling terdepan, kedua, ketiga, dan seterusnya dikala menerima, dikala mengantar, siapa orang terdepan begitu. Jadi kunjungan tamu dalam dan luar negeri. Nah ini dia, ada kunjungan kenegaraan, ada resmi dan kunjungan kerja. 3 hal ini beda. Kenegaraan itu kepala negara ya. Resmi boleh saja menterinya, boleh saja pejabat-pejabat lain. Tapi kalau dinamakan kunjungan kenegaraan berarti yang berangkat itu atau yang datang itu adalah kepala negaranya, kepala pemerintahannya. Ada kunjungan kerja, nanti Ibu akan kirimkan foto-foto contoh-contoh yang mana kunjungan kenegaraan, mana kunjungan resmi, dan mana kunjungan kerja. Kemudian penyelenggaraan jamuan kenegaraan. Ya, penyelenggaraan jamuan kenegaraan bisa dengan dikalungkan bunga, bisa dengan diajak untuk tabur bunga ke makam pahlawan. Penyelenggaraan jamuan resmi. Kemudian penyelenggaraan upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Jadi upacara tidak harus naik bendera, tapi ada juga upacara bukan upacara bendera. Kemudian perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Ini juga termasuk ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Kemudian penyelenggaraan rapat. Ini juga setelah selesai nanti bab ini, maka bab berikutnya akan disambung dengan penyelenggaraan rapat dinas di dalam dan di luar negeri. Jadi rapat tidak harus di dalam, tapi di luar negeri juga ada dilakukan pertemuan dalam bentuk rapat. Itu ruang lingkupnya ada 7 ya. Kemudian aturan dasar tata tempat. Aturan dasar tata tempat. Pengaturan tempat duduk, posisi paling depan ditempati oleh seseorang yang kedudukannya paling tinggi seperti yang tadi. Ada urutan saat naik turun kendaraan. Tadi sudah Ibu katakan ya. Terakhir menaiki pesawat dan pertama turun. Itu kalau naik, kalau kendaraannya pesawat ya. Jadi menaiki pesawat, ini terakhir menaiki pesawat. Misalnya bayangkan Pak Jokowi dikala akan berkunjung ke luar negeri, dia akan terakhir naik, tetapi jika sampai di tujuan dia akan pertama turun dari pesawat itu. Tetapi kalau bukan pesawat sebaliknya, tentu yang pertama beliau masuk, kemudian turunnya juga akan pertama. Urutan saat datang dan pulang, tiba paling akhir. Bayangkan 17 Agustus, siapa yang paling akhir datang atau tiba? Tentulah Bapak Jokowi. Itu dia aturan tata tempat. Tiba paling akhir, tetapi pertama meninggalkan tempat. Bayangkan siapa yang biasa menonton 17 Agustus upacara di Istana Negara. Tentu Bapak Jokowi yang paling akhir datang. Semua udah pada siap, panitia-panitia, undangan sudah siap semua. Baru saat terakhir adalah Bapak Presiden atau orang yang tertinggi. Setelah beliau tidak ada lagi yang datang. Dan di saat selesai upacara, yang pertama meninggalkan tempat itu haruslah orang yang nomor 1, yang paling tinggi. Itu urutan saat datang dan pulang. Kemudian posisi mobil. Posisi mobil berhenti di arah pintu keluar dan pintu kanan mobil terbuka karena masuknya dari sebelah kanan. Biasanya supir, kemudian ada ajudan di sebelah supir, di belakangnya barulah orang nomor 1. Orang nomor 1 itu tidak pernah di depan kalau naik kendaraan gitu ya nak. Itu dia. Kemudian aturan dasar tata upacara untuk acara resmi atau acara kenegaraan. Ada pedoman umum tata caranya, ada pedomannya, tata caranya, pelaksanaan upacaranya, dan persiapan upacaranya juga ada di sini aturan dasarnya. Aturan dasarnya tata cara secara umum, kemudian pelaksanaan upacara dan persiapan upacara. Kemudian aturan dasar tata penghormatan seperti yang Ibu katakan tadi di awal, ini tinggal penjelasannya. Penghormatan sesuai kedudukan dan jabatan, memberikan arahan giliran pertama dikala akan memberikan sambutan, mendapatkan sambutan khusus, dan kepergiannya diiringi dengan penghormatan pelepasan. Penghormatan dengan menggunakan bendera merah putih bisa, artinya seperti yang saya katakan tadi, ini tinggal uraiannya di awal tadi. Secara umum Ibu sudah katakan, menghormati tamu kenegaraan atau kunjungan kenegaraan itu penghormatannya bisa dengan mengibarkan bendera tamu yang datang, bisa dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka selain lagu kebangsaan kita. Penghormatan terhadap lambang NKRI, lambang negara kita adalah Pancasila. Penghormatan perlakuan, memberikan perlindungan keamanan, kan ada keamanan khusus ya.
dengan memberikan keamanan khusus kepada tamu kita, termasuk dalam